Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saluran pembelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini, video ini akan membahas tentang jenis-jenis penelitian sosial. Nah, Ananda sekalian, bagaimana keadaan Ananda semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan mulai membahas tentang jenis-jenis penelitian sosial. Ini merupakan materi untuk sosiologi kelas 10. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengantar penelitian sosial ya untuk bagian yang pertama. Yang sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk yang kedua, jenis-jenis penelitian sosial. Nah, jenis-jenis penelitian sosial yang pertama berdasarkan tempat pengumpulan data, kemudian yang kedua berdasarkan tingkat analisis data, yang ketiga berdasarkan data yang dikumpulkan, yang keempat berdasarkan metode penelitian, kemudian yang kelima berdasarkan bidang studi penelitian. Nah, yang pertama, berdasarkan tempat pengumpulan data, penelitian dapat dilakukan, ada yang namanya penelitian laboratorium, ada yang namanya penelitian perpustakaan, dan ada penelitian lapangan. Nah, penelitian laboratorium ini merupakan penelitian bidang studi MIPA ya, ilmu pengetahuan alam biasanya biologi ya, bidang kimia ini biasa dilakukan di laboratorium. Artinya apa? Mereka menggunakan suatu perangkat tertentu, alat-alat tertentu, kemudian melakukan uji coba di laboratorium tersebut ya. Nah, ini biasanya untuk bidang sains ya, bidang IPA ya. Kemudian penelitian perpustakaan. Nah, ini biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian yang sifatnya mencari data-data yang lama ya, mencari literatur-literatur yang lama, literatur yang sudah ada, yang misalkan dalam bidang sejarah ya, dalam bidang sejarah. Ini biasanya penelitiannya perpustakaan, membaca kembali surat-surat ya, surat-surat lama ya, perjanjian-perjanjian lama. Nah, ini dilakukan di perpustakaan. Kemudian ada penelitian lapangan. Nah, sosiologi termasuk penelitian lapangan. Kenapa? Karena penelitiannya dilakukan langsung dalam kehidupan masyarakat ya, untuk melihat kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, biasanya sosiologi tergolong ke dalam penelitian lapangan atau field study ya. Jadi langsung meneliti, langsung melihat keadaan yang ada di lapangan. Ya, tidak bisa hanya melihat kepada kajian-kajian yang sudah ada, tapi langsung membuktikan fenomena tersebut dengan terjun langsung ke lapangan. Nah, ini berdasarkan tempat pengumpulan data. Kemudian yang kedua berdasarkan tingkat analisis data. Ada penelitian deskriptif. Deskriptif ini mendeskripsikan, menyajikan rincian lebih lanjut dari informasi yang ada ya. Mendeskripsikan, misal mendeskripsikan bagaimana pola belajar ya kan, pola belajar ya siswa ya, siswa di asrama ya, siswa di sekolah asrama ya. Nah, bagaimana pola belajarnya? Kita deskripsikan mulai dari proses bangun paginya, kemudian sampai belajar di kelasnya, belajar siangnya, belajar sorenya, belajar malamnya seperti apa. Nah, inilah yang disebut dengan deskriptif, mendeskripsikan, menyajikan lebih lanjut, lebih rinci. Ya, atau contoh lain menyajikan bagaimana profil ya, profil dari misalkan profil para pemulung ya. Kenapa mereka sampai menjadi pemulung? Ya, kita rincikan, kita detailkan mulai dari prosesnya sampai aktivitasnya sehari-hari ya, bagaimana ia memenuhi kebutuhan hidup. Ini disebut dengan penelitian deskriptif. Kemudian yang kedua eksploratif ya. Penelitian yang berupaya mendapatkan informasi mendasar tentang permasalahan atau keadaan yang jarang atau belum pernah diteliti, yang masih jarang diteliti ya. Misalkan seperti apa? Bagaimana pola asuh orang tua atau pola sosialisasi yang diterapkan oleh orang tua pada masa pandemi ya. Bagaimana peran orang tua pada masa pandemi ya. Dia harus apa namanya, menjadi seorang ayah atau ibu dan juga menjadi seorang guru ya, karena proses pembelajaran dilakukan di rumah ya selama masa pandemi. Itu artinya penelitian eksploratif ya, sesuatu yang masih jarang ya atau belum pernah diteliti. Kemudian prediksi, ini menjelaskan apa yang mungkin terjadi di masa mendatang ya, memprediksi. Jadi hasil penelitian itu bisa digunakan untuk memprediksi. Misalkan penelitian mengenai demografi ya, atau jumlah tentang kependudukan ya.
dari data-data yang ada sekarang bisa diprediksi 10 tahun ke depan bagaimana pertumbuhan penduduk, ya, apakah bagaimana pertumbuhan penduduk dan apa dampaknya nanti terhadap peluang kerja, misalkan seperti itu. Persaingan kerja akan semakin sulit, ya. Sementara jumlah penduduk yang berada pada usia angkatan kerja akan semakin banyak. Nah, inilah namanya penelitian prediksi, memprediksi bagaimana perkembangan atau pertumbuhan penduduk dan dampaknya terhadap aspek-aspek kehidupan. Nah, ini namanya prediksi. Misalkan penelitian prediksi, ya. Kemudian penelitian eksplanasi. Apa itu eksplanasi? Menganalisis hubungan antar variabel yang diteliti. Jadi biasanya menerapkan hubungan misalkan pengaruh X terhadap Y, ya. Apa contohnya? Pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar, ya. Misalkan selama masa pandemi, ya, siswa-siswa yang memiliki motivasinya tinggi ya walaupun dia belajarnya di rumah, ya, namun karena dia motivasinya tinggi, dia rajin belajar sehingga hasil belajarnya juga akan baik. Ya, ini contohnya menganalisis hubungan antar variabel, ya. Atau pengaruh pola sosialisasi terhadap kepribadian anak, ya. Pola sosialisasi apa yang diterapkan oleh orang tua? Apakah menerapkan pola yang represif atau justru partisipasif? Nah, kita lihat pengaruhnya terhadap kepribadian anaknya seperti apa. Nah, ini namanya penelitian eksplanasi. Nah, inilah jenis penelitian berdasarkan tingkat analisis data. Kita lanjutkan. Penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan. Ada penelitian kuantitatif dan ada kualitatif. Ya, apa itu kuantitatif? Yang menekankan pada jumlah data atau data yang berupa angka-angka, ya, seperti tingkat pendidikan, nilai hasil belajar, dan besarnya penghasilan, ya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara statistik. Nah, inilah yang namanya penelitian kuantitatif. Artinya lebih menekankan kepada angka-angka. Menekankan pada jumlahnya, pada kuantitasnya, ya. Misalkan tadi kita kita teliti tentang pengaruh, ya, motivasi terhadap hasil belajar, ya. Hasil belajar itu kan berupa nilai, ya, berupa angka-angka yang bisa diukur, ya. Motivasi pun bisa dibuat skalanya. Motivasinya sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Nah, ini juga nantinya akan dianalisis, ya, menggunakan statistik. Yang disebut dengan penelitian kuantitatif. Lebih melihat kepada data-data yang berupa angka atau kuantitasnya. Kemudian kualitatif, menekankan pada kualitas data atau kedalaman data yang diperoleh. Ya, misalkan tadi kita mengkaji mengenai, ya, peran orang tua, ya, peran ortu pada ya pembelajaran masa pandemi, ya, karena orang tua harus menjadi seorang guru yang menggantikan guru yang ada di sekolah. Guru-guru hanya memberikan tugas, hanya memberikan video, ya kan. Nah, proses belajarnya itu dilakukan oleh orang tua. Nah, kita menganalisis, mendeskripsikan bagaimana peran orang tua tersebut. Kita jelaskan secara mendalam, ya, kita jelaskan secara mendalam. Ini yang disebut dengan penelitian kualitatif. Jadi dia tidak melihat kepada angka-angka atau kuantitasnya, namun yang dilihat adalah kedalaman data tersebut. Dan biasanya teknik yang digunakan adalah bisa wawancara, ya, atau juga observasi dengan mengamati. Ini yang namanya penelitian kualitatif. Oke, sekarang kita lanjutkan. Berdasarkan metode penelitiannya. Yang pertama historis, fokus kajian pada masa lampau. Nah, ini penelitian yang yang dilakukan di perpustakaan tadi, ya, studi pustaka. Biasanya dalam bidang ilmu sejarah, ya, menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kemudian yang kedua adalah penelitian survei, memperoleh informasi dari berbagai kelompok dengan cara penyebaran kuesioner. Nah, sosiologi bisa melakukan survei, ya, dapat dilakukan penelitian survei, misalkan survei terhadap kepuasan masyarakat, ya, terhadap pemerintahan gubernur, ya, misalkan pemerintahan bupati, ya, atau pemerintahan presiden, ya. Nah, ini namanya penelitian survei. Jadi dengan cara menyebar angket atau kuesioner, apakah masyarakat sudah puas atau belum? Nah, ini disebut dengan penelitian survei. Ya, dalam bidang politik yang sering kita lihat, ya, survei elektabilitas, misalnya calon mana yang paling banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat atau sudah dikenal oleh masyarakat. Nah, ini namanya penelitian survei.
Kemudian ada penelitian eksperimen. Nah, ini dengan merekayasa atau mengontrol situasi alamiah menjadi situasi buatan sesuai dengan tujuan penelitian. Ya, eksperimen murni biasanya yang dilakukan biasanya dilakukan di laboratorium ya, seperti ilmu-ilmu pengetahuan alam, kimia, biologi ya, yang mengontrol situasi tertentu ya, mengontrol situasi tertentu ya, dan menggunakan zat-zat tertentu kemudian diuji cobakan ya, ini namanya eksperimen. Namun bisa juga dalam bidang pendidikan. Nah, misalnya apa? Mengeksperimenkan, menguji coba suatu metode pembelajaran tertentu ya. Apakah metode pembelajaran blended learning ya, misalnya ya, pembelajaran campuran ini lebih efektif dalam proses pembelajaran. Nah, ini diuji cobakan kepada para siswa. Ini juga tergolong penelitian eksperimen, uji coba ya. Nah, inilah jenis penelitian berdasarkan metodenya. Nah, yang kelima, jenis penelitian berdasarkan bidang studi. Ada bidang yang namanya sosial humaniora, kemudian bidang eksakta ya. Nah, ini sudah kita bahas tadi, penelitian eksakta ini biasa dilakukan di laboratorium ya, biasa seperti biologi ya, pemanfaatan tanaman obat, penemuan tanaman bibit unggul, pemanfaatan energi matahari dan lain-lain. Ini bidang eksak. Nah, untuk sosiologi ini tergolong bidang sosial humaniora, seperti pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya ya, sosiologi termasuk di sini ya, etnografi dan lain-lain. Nah, berarti penelitian sosiologi tergolong ke dalam bidang sosial humaniora. Nah, Ananda sekalian, demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel pembelajaran ini. Terima kasih, kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.